Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Dimana di video part keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di part pertama, kedua yaitu di bidang jasa, yaitu studi kasus di bidang jasa, dan di part ketiganya telah membahas artikulasi laporan keuangan, yaitu sebagai konsep dasar untuk bisa mempelajari studi kasus perusahaan dagang di part keempat ini. Seperti biasa, alur pembahasan di part keempat ini kita akan mulai dengan mempelajari konsepnya terlebih dahulu, kemudian manfaatnya, dan terakhir perekayasaannya atau bagaimana mengaplikasikan konsep dan manfaat yang telah kita pelajari dalam sebuah praktek studi kasus yang tentunya dengan menggunakan software akuntansi Excel ini. Baik ya, secara garis besar, semua bidang usaha itu secara akuntansi atau dalam sudut pandang atau perspektif akuntansi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada bidang jasa, bidang perdagangan, dan bidang manufaktur. Di bidang jasa, salah satu karakteristik utamanya yaitu produk utamanya tidak berwujud, namun bisa dirasakan manfaatnya. Sehingga sama sekali di dalamnya tidak ada persediaan yang menjadikan bidang usaha jasa ini lebih mudah ya proses akuntansinya dibandingkan proses di bidang perdagangan maupun di bidang manufaktur. Contoh perusahaan jasa yaitu seperti jasa dokter, jasa pengacara, jasa laundry, jasa barbershop, dan jasa-jasa lainnya ya. Banyak sekali contoh bidang jasa di kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang ingin membahas di bidang jasa namun langsung melihat video ini, bisa dilihat di video part pertama dan di part kedua ya. Telah dibahas studi kasus bidang jasa secara lengkap dan terstruktur. Nah, kemudian bidang kedua yaitu di bidang perdagangan. Bidang perdagangan yaitu mempunyai karakteristik dia proses bisnis prosesnya yaitu dengan cara membeli barang terlebih dahulu, bisa dari grosir, distributor, supplier, atau bahkan dari pabriknya langsung dalam jumlah besar. Kemudian dia dijual lagi ke konsumen langsung ataupun melalui beberapa rantai penjualan dengan relatif lebih sedikit kuantitatifnya ya jumlahnya, atau bahkan cara ecer dengan harga yang tentunya lebih mahal ya, karena telah ditambahkan margin sebagai keuntungan dari si penjual. Sehingga dengan siklus bisnis seperti itu di bidang perdagangan sudah mulai semakin kompleks ya dibandingkan bidang jasa, karena sudah ada yang namanya persediaan. Walaupun persediaannya dalam bentuk yang persediaan siap dijual ya, bukan bahan mentah ataupun setengah jadi seperti di bidang manufaktur yang jauh lebih kompleks lagi di bidang perdagangan dibandingkan dengan di bidang perdagangan. Dan di bidang perdagangan ini kita akan bahas secara lebih lengkap dan struktur di video part 4 ini. Namun sedikit menjelaskan tentang yang ketiga yaitu bidang manufaktur. Bidang manufaktur ini secara karakteristik dia siklus bisnisnya yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dijual ataupun menjadi barang setengah jadi dan kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Intinya manufaktur itu proses pengolahan. Dan yang paling kompleks dibandingkan jasa dan perdagangan karena memerlukan perhitungan HPP yang sangat rinci ya, karena persediaannya bukan hanya satu seperti di bidang perdagangan. Namun persediaannya pada umumnya ada 3, yaitu raw material atau bahan mentah, barang setengah jadi, work in process, ataupun finishing good atau barang yang jadi yang siap untuk dijual. Insya Allah mengenai bidang manufaktur ini akan dibahas di part-part selanjutnya ya. Baik, sebelum kita
langsung ke praktek, ada beberapa sedikit istilah dalam bidang perusahaan dagang yang perlu diketahui terlebih dahulu ya, agar nanti pas praktek tidak kebingungan. Ini ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, pertama kita perlu mengetahui dulu siklus operasi dari perusahaan dagang secara lebih lengkapnya. Bisa dimulai dari sini ya, dari aktivitas pembelian, di mana seorang pelaku usaha bidang dagang melakukan pembelian baik kepada supplier, distributor ataupun ke pabriknya langsung berupa produk. Ini produk yang untuk dijual ya. Ini sehingga terjadi yang namanya aktivitas penjualan. Ini bisa langsung cash tunai ataupun secara kredit. Kalau tunai ini bisa langsung cashnya langsung ke sini ya. Namun ketika penjualannya secara kredit, maka akan yang ada yang namanya piutang. Piutang itu yaitu kebalikan dari hutang ya. Kalau hutang kita yang punya kewajiban harus membayar, namun piutang orang lain yang punya kewajiban membayar kepada kita. Nah, piutang ini tentunya agar bisa menjadi kas harus ada yang namanya proses aktivitas penagihan. Nah, seperti ini ya. Sehingga setelah jadi kas, kasnya nanti dibelanjakan lagi untuk pembelian persediaan atau barang dagangan yang dan nantinya akan ada selisih ya berupa keuntungan atau margin. Seperti ini ya aktivitas dari siklus operasi perusahaan dagang secara lengkapnya. Kemudian selanjutnya kita akan kalau ini ya beberapa karakteristik dari perusahaan dagang dibandingkan dengan perusahaan jasa. Ini bisa dilihat ya. Untuk perhitungan laba rugi singkatnya seperti ini. Kalau di jasa hanya ada pendapatan jasa atau pendapatan honor dikurangi beban operasi, gaji, listrik, air, dan sewa tempat dan sebagainya, terus menghasilkan laba bersih. Sangat simpel sekali ya perusahaan jasa. Namun ketika kita sudah masuk ke perusahaan dagang, akan ada sedikit lebih kompleks lagi ya. Ini perhitungannya yaitu nanti kita akan ketemu yang namanya bukan pendapatan jasa atau honor tapi penjualan, karena menjual ya, namanya juga berdagang. Ada aktivitas penjualan. Jadi pendapatan dari penjualan berapa? Nanti ada yang namanya istilah harga pokok penjualan yang tidak ada di jasa, hanya ada di perusahaan dagang maupun di manufaktur atau istilah lainnya yaitu HPP. Nanti ini kita pelajari juga ya, ada beberapa teknik perhitungan HPP juga. Setelah penjualan dikurangi HPP seakan menghasilkan laba kotor. Jadi HPP ini adalah suatu biaya yang melekat langsung terhadap produk yang dijual. Jadi istilahnya mah ya ini biaya kita beli barang dagangan tersebut lah, istilah sederhananya. Kurangi HPP, kemudian akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Kenapa laba kotor? Karena ini belum dikurangi dengan beban operasi. Beda lagi ya kalau harga pokok penjualan ini khusus untuk berapa kita membeli produk yang barang dagangan yang untuk dijual. Sedangkan beban operasi yaitu beban yang harus dikeluarkan untuk bisa melakukan operasi penjualan. Misalnya kita perlu membayar biaya listrik, biaya air, sewa tempat, gaji karyawan, biaya internet, dan biaya-biaya operasi lainnya sehingga akan menghasilkan laba bersih ya. Biasanya sebelum laba bersih di sini ada laba operasi ya. Nanti akan dikurangi lagi biaya-biaya lainnya, yaitu biaya yang terjadi namun tidak berhubungan dengan operasi. Nanti biaya lain-lain. Jadi di sini beberapa laba operasi dikurangi biaya lain-lain, baru nanti kita akan menghasilkan yang namanya laba bersih. Inilah keuntungan sesungguhnya dari yang terjadi dari aktivitas perdagangan atau aktivitas perusahaan di bidang dagang. Sudah mulai kelihatan ya perbedaannya antara jasa dengan perusahaan dagang. Ini ya bentuk neracanya juga
kita jauh lebih sederhana ya. Kalau di bidang jasa hanya ada 3 ini, tidak ada unsur yang namanya persediaan seperti yang telah dijelaskan di awal. Namun di perusahaan dagang ini sudah mulai ada yang namanya persediaan barang dagangan. Nah, nanti kita akan pelajari lebih detail tentang persediaan ini ya. Sama ya, laporan laba ruginya juga sudah tadi dijelaskan, sangat berbeda sekali. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi lengkapnya dari perusahaan dagang. Contoh ilustrasinya seperti ini ya. Yang perlu kita pelajari istilah-istilahnya, yang paling penting yaitu penjualan. Sudah ini ya, harga pokok penjualan tadi. Ini ya, sebelum kita ke harga pokok pembelian. Ini secara ringkasnya kita pelajari dulu ya harga pokok pembelian. Apa sih sebenarnya harga pokok pembelian ini? Harga pokok pembelian yaitu ketika kita membeli persediaan barang dagangan disebut pembelian. Ini contohnya nilainya segini, telah dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Nah, biasanya suka ada ya, kalau kita beli sesuatu ada yang cacat di retur ataupun dipotong ya pembeliannya karena barangnya tidak sesuai, ada cacat, ada dan sebagainya, maka harus dikurangi dari pembelian. Kemudian jika setelah beli juga ada diskon, ada cashback, ini harus dimasukkan ke sini ya. Jadi ada yang namanya pembelian bersih. Nah, pembelian bersih kalau kita dibebankan oleh ongkir, maka harus ditambahkan ongkirnya ya, ongkos kirim pembeliannya, sehingga akan menghasilkan yang namanya harga pokok pembelian. Ini ya perbedaan penting dari pembelian dengan perbedaan penting antara pembelian bersih dan harga pokok pembelian. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini nanti kita bisa membedakan ya, mana pembelian bersih, dan mana yang namanya harga pokok pembelian. Ini akan digunakan harga pokok pembelian untuk kita bisa menghitung yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Seperti ini ya. Rumus sederhana untuk menghitung HPP secara garis besar yaitu seperti ini ya. Ini dilakukan sebelum ke sini. Sebenarnya perhitungan HPP itu ada 2 metode ya. Pertama ada metode periodik dan kedua metode perpetual. Kalau metode periodik itu si persediaan atau harga pokok penjualan dihitung pada akhir periode atau setiap akhir bulannya. Sedangkan kalau perpetual itu up to date, setiap ada penjualan maka saat itu juga HPP-nya dicatat sehingga lebih up to date kalau metode perpetual. Nanti untuk lebih mengerti lagi tentang konsep ini, nanti kita akan praktekkan kedua metode tersebut. Nah, ini rumus untuk perhitungan HPP secara garis besar ya. Sebenarnya metode periodik dan perpetual juga dihitung menggunakan konsep yang ini ya. Namun biasanya ini digunakan untuk metode periodik yang dihitungnya hanya di akhir bulan saja. Yaitu unsur yang perlu kita ketahui persediaan awalnya berapa. Persediaan awal kemudian ditambah pembelian. Atau harga ditambah HPB ya, bukan pembelian ya, harga pokok pembelian. Jadi seperti di konsep sebelumnya ya, kita harus sudah bisa membedakan pembelian bersih dan harga pokok pembelian. Jadi nanti yang dimasukkan untuk menghitung harga pokok penjualan adalah HPB atau harga pokok pembeliannya ya. Jadi persediaan awal ditambah harga pokok pembelian, kemudian nanti dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir didapatkan dari hasil stock of name ya. Nanti di data di akhir bulan biasanya persediaannya ada berapa, sisanya nanti dikurangi, nanti akan yang namanya yaitu harga pokok penjualan atau HPP, yang nanti ini alurnya akan tampil di laporan laba rugi sebagai pengurang penjualan seperti ini ya. Nah, nanti si HPP akan tampil di harga pokok penjualan ini. Setelah di sini ya, penjualan dikurangi tadi retur, ini potongan penjualan, harga pokok penjualannya.
Ini udah metode langsung ya. Kalau di laba rugi, sini langsung tampil sebesar segini nominalnya. Sama ya dengan pembelian maupun penjualan juga seperti itu. Untuk menghasilkan penjualan bersih, si penjualan harus dikurangkan jika ada retur dan potongan penjualan. Jadi jika ada penjualan yang cacat produk kita, misalkan ada yang tidak sesuai kemudian diretur dari konsumen kepada penjual, maka dicatat di sini atau dapat potongan penjualan dicatat. Begitu juga jika kita mengenakan diskon penjualan, maka harus dicatat dan diskon penjualannya ditampilkan di laporan laba rugi sebagai pengurang penjualan untuk bisa menghasilkan yang namanya penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini tadi langsung bisa kita kurangkan dengan harga pokok penjualan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan tadi, sehingga akan menghasilkan yang namanya laba kotor. Ini ya, seperti yang sudah dijelaskan, nanti laba kotor akan dikurangi beban operasi, beban administrasi. Ini ya termasuk beban operasi juga, beban penjualan dan administrasi ini bagian dari beban operasi. Nanti akan menghasilkan ini jumlah beban operasinya. Ketika dikurangkan laba kotor dengan jumlah beban operasi akan menghasilkan laba operasi. Nah, kemudian contoh dari pendapatan dan beban lainnya yaitu pendapatan sewa, pendapatan dan lain-lain. Pokoknya ini yang tidak ada hubungannya dengan operasional, maka di baik pendapatan maupun beban ditulis di pendapatan dan beban lainnya untuk bisa menghasilkan yang namanya laba bersih. Oke ya, kita sudah mengerti konsep harga pokok pembelian bersih, harga pokok penjualan. Nah, ini ya untuk lengkapnya seperti ini ilustrasi perhitungan harga pokok penjualannya. Kita perlu yang diketahui yaitu persediaan 1 Januari. Jadi persediaan awalnya di awal bulan ini berapa persediaan awalnya. Kemudian kita melakukan pembelian persediaan barang dagangan berapa. Seperti tadi ya digunakan perhitungan harga pokok pembelian, dikurangi retur, pembelian bersih, nanti harga pokok pembelian. Persediaan ditambah harga pokok pembelian akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, ini harus dikurangi dengan persediaan akhir. Ini persediaan akhir didapatkan dari proses stock opening persediaan yang ada. Berapa persediaan akhirnya kemudian dikurangkan akan menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, ini salah satu bentuk perhitungan dari harga HPP dengan menggunakan metode periodik. Jadi dihitungnya hanya di akhir saja. Kemudian beberapa ciri khas dari perusahaan dagang bisa dilihat dari akun-akunnya ya, yaitu ada yang namanya persediaan yang tidak ada di bidang jasa, penjualan, retur dan potongan penjualan tadi sudah dijelaskannya, diskon penjualan, harga pokok penjualan, ongkos kirim. Nah, ini ya ciri-ciri khas dari akun-akun di bidang perusahaan dagang. Itu mungkin konsep besarnya dari perusahaan dagang seperti itu. Mungkin kita akan langsung ke praktek saja. Bagaimana kita mengaplikasikan konsep tersebut dalam studi kasus sesungguhnya, di mana metodenya kita biar kita lebih paham nanti apa bedanya jika menggunakan modul jurnal umum, dan juga nanti kita akan menggunakan modul pembelian, penjualan, kas masuk dan kas keluar. Nanti kita bisa lihat bedanya seperti apa ya. Baik sahabatku semua, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di video 4 ini tentang studi kasus perusahaan dagang. Namun, sebelum kita langsung membahas ke studi kasusnya, bagi yang ingin memiliki software akuntansi Excel ini bisa dipesan melalui link di pemesanan di bawah ini ya. Di mana harganya hanya 175.000, berlaku lisensi seumur hidup ya, tidak ada biaya bulanan ataupun juga biaya tahunan.
Begitu pula jika nanti ada update terbaru akan diberikan secara gratis ya, tidak ada biaya apa-apa lagi. Sudah include juga dengan pelatihan dan bimbingannya ya, dalam bentuk video tutorial dan juga bisa konsultasi langsung melalui WhatsApp. Baik, kita lanjut saja ke studi kasusnya. Kita akan coba baik ya, sebelum kita nanti menggunakan modul pembelian dan penjualan, ada baiknya kita belajar dari dasar terlebih dahulu melalui modul jurnal umum. Karena pada prinsipnya cara kerja dari modul pembelian dan penjualan juga menggunakan prinsip debit kredit yang seperti yang dilakukan di modul jurnal umum. Namun di modul pembelian dan penjualan sudah hal-hal yang dilakukan oleh jurnal umum sudah dilakukan oleh software, oleh sistem, sehingga user pengguna hanya tinggal memasukkan datanya saja ya. Tinggal memasukkan namanya saja, nanti otomatis akan terjurnal dengan aturan debit kredit yang sudah dipelajari di video part pertama. Sehingga bagi sahabat-sahabat yang langsung melihat video ini dan belum terlalu mengerti atau ingin mereview kembali tentang konsep aturan debit kredit, aturan yang sangat dasar sekali, bisa dilihat kembali di video part pertamanya. Seperti biasa ya, langkah pertama dari menggunakan software akuntansi Excel ini yaitu dengan mengosongkan data contoh atau data dummy ya. Ini semua hanya contoh agar lebih mudah untuk memahami atau mempelajari software akuntansi Excel ini. Ketika ingin digunakan, maka langkah pertama kita kosongkan data terlebih dahulu dengan cara kita di bagian dashboard ada user guide, kita klik. Di sini bisa ada klik tombol warna merah, kosongkan data transaksi secara otomatis. Ini juga berlaku ketika ingin tutup buku ya. Namun nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di video khusus tentang tutup buku. Oke, kita pilih yes saja. Sudah ya, sudah otomatis dikosongkan. Namun yang masih harus manual di FA Register, cukup kita ganti ke 0 saja. Nah, sehingga datanya sudah bersih ya. Langkah berikutnya yaitu sebelum kita memasukkan transaksi, kita siapkan dulu akun-akunnya di sini ya. Kalau misalkan sudah memang dibutuhkan, tidak perlu ya, bisa langsung digunakan. Namun jika memang dirasa ada yang kurang, nanti bisa ditambahkan. Untuk cara menambahkannya sudah dijelaskan di video part pertama. Namun cara lainnya juga bisa kita langsung menginputkan. Ketika kita membutuhkan transaksi yang belum ada, kita dibuat dulu mendadak. Jadi silahkan ya, mau cara metode yang mana. Setelah akun-akunnya disiapkan, jangan lupa juga produknya ya. Silahkan produk apa yang ingin Anda jual ya, ini dimasukkan di sini. Ini juga tergantung kebutuhannya. Ini vendor untuk alamat supplier atau ketika kita melakukan pembelian. Untuk employee ini untuk staff atau untuk data karyawannya. Bisa salesman, operator atau kasir. Untuk fungsinya untuk mendeteksi setiap transaksi siapa yang melakukan eksekusinya. Nah, ini untuk gudang ya. Jika persediaannya disimpan di gudang, di sini bisa diinputkan gudangnya ada di mana saja. Begitu pula jika ada customer atau pelanggan yang sudah memang langganan, datanya bisa disimpan di modul customer. Identitasnya ya, mulai dari nama, alamat, area, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Ketika ini sudah disiapkan, dalam studi contoh kasus ini untuk menghemat waktu sudah saya inputkan ya, sudah saya siapkan.
Nah, nanti kita bisa langsung menginputkan terlebih dahulu dasarnya di jurnal umum. Nanti kita bisa melihat perbedaannya antara menginput di jurnal umum dan di modul pembelian dan penjualan. Untuk pembahasan studi kasus ini kita bisa menggunakan siklus operasi ini ya. Urutannya kita dimulai dari aktivitas pembelian dulu, membeli barang, kemudian sudah ada produknya, dijual, dan nanti kalau kalau tunai bisa langsung ke sini, kalau kredit bisa piutang, penagihan, dan lain sebagainya. Maka kita mulai dari aktivitas pembelian terlebih dahulu. Namun sebelum kita membahas langsung ke studi kasusnya, kita akan melihat dulu perbedaan antara perhitungan atau cara penjurnalan metode periodik dan metode perpetual. Kita lihat, kita mulai dulu periode perpetual, bagaimana cara menginputkan datanya ya. Kalau ada kasus pembelian seperti ini, kita inputkan dengan metode perpetual ini, kita inputkan 2 kali. Pertama, kita karena ada pembelian persediaan, kita masukkan di sini akunnya persediaannya. Kita akunnya inventory ya, persediaan. Jadi walaupun tadi secara konsepnya kita melakukan pembeliannya disebutnya, tapi secara praktek akuntansinya tidak ada yang namanya akun pembeliannya, baik metode perpetual maupun periodik. Karena ketika ada pembelian, akun yang didebitnya bukanlah akun pembelian, tapi akun persediaan. Mengapa? Karena ketika kita membeli, maka ada persediaan yang kita terima ya. Berarti persediaan akan bertambah. Persediaan itu di sisi aset, saldo normalnya di debit, sehingga kalau bertambah akan di debit senilai 750.000. Kemudian lawannya apa? Lawannya ketika ini kan studi kasusnya secara tunai ya, sehingga ketika kita tunai maka kita harus mengeluarkan kas untuk membeli persediaan ini. Berarti kas kita berkurang di kredit. Kalau nanti misalkan pembeliannya tidak tunai, maka yang harus dikredit yaitu hutang usaha ya. Namun karena ini cash, maka cash akan berkurang di sisi kredit sama senilai 750.000 yang digunakan untuk belanja persediaan. Bisa ditambahkan di sini keterangannya untuk pembelian persediaan. Ini ya, di buku besar kita sudah ada transaksi yang kita inputkan otomatis masuk ke sini. Kemudian ini apa? Jurnal COGS ini merupakan dari sistem ya. Karena inventory ini sudah diprogram otomatis dan seharusnya ini akan berfungsi ketika kita menggunakan modul pembelian. Namun di jurnal umum kita akan dibalancekan oleh sistemnya, jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi akan otomatis ininya 750.000 akan sama saldo akhirnya juga ya. Ini average cost, jadi perhitungan persediaan atau penilaian persediaan di software akuntansi ini menggunakan metode rata-rata tertimbang. Untuk metode persediaan, dan saya sedikit tidak jelaskan gambaran besarnya, ada 3 metode ya. Ada metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang atau average cost. Nanti akan saya jelaskan di video tersendiri yang membahas tentang persediaan. Untuk di video ini cukup kita mengetahui sampai sini dulu ya, rata-rata tertimbang, FIFO dan LIFO. Namun di software ini kita menggunakan metode rata-rata tertimbang atau average cost. Nah, jadi secara alurnya kita mulai dari jurnal umum akan tampil di sini di buku besar. Jadi buku besar ini selain untuk melihat rincian dari transaksi untuk setiap akun, juga berfungsi ketika kita ingin melakukan tracking suatu transaksi ya.
Dari sini kita masuk ke yang namanya trial balance ya. Ini biar kita bisa melihat pool di unfreeze saja. Nah, kita lihat ya, cash on hand-nya sudah otomatis langsung masuk, cukup sekali input saja sudah bisa langsung masuk ke buku besar, ke ini juga ke buku besar, ke trial balance. Saldonya sama ya, 750.000, walaupun debitnya ini karena ada sistem ya, sistem perhitungan HPP otomatis, sehingga akan tampil lebih besar. Namun tidak masalah, yang penting kita saldo akhirnya sudah balance ya. Setelah ini maka alurnya masuk ke yang namanya neraca sebagai aset ya. Nih, persediaan bertambah sebagai aset lancar 750.000, dan kas juga saldonya minus ya 750.000 karena sudah dibelanjakan untuk persediaan. Jadi ini ya alurnya saya jelaskan kembali sehingga kita lebih bisa memahami kembali bagaimana cara kerja dari software akuntansi Excel ini. Dasarnya ada di bagian jurnal umum. Baik, kita lanjutkan ya ke studi kasus berikutnya. Di studi kasus kedua, di mana pada tanggal 5 Januari 2022, Solusinet membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Carrefour berupa baju 10 pieces, sepatu 10 pieces, dan topi 10 pieces. Sebenarnya nominal ini PT Carrefour, baju 10 pieces, ini angka-angka ini akan digunakan ketika kita menggunakan modul pembelian. Kalau kita masih menggunakan jurnal umum, kita hanya cukup mengetahui nominalnya saja, yaitu senilai 1.200.000. Bisa diinputkan kembali di sini. Tanggal 5 Januari. Pembelian kedua ya, kita kodenya PB002. Kosongkan sama di sini kita yang di jurnalnya, yaitu sama kita persediaan karena sama-sama membeli persediaan senilai 1.200.000. Nah, di sini letak perbedaannya ya. Ketika kita yang tadi pembeliannya dibayar secara tunai menggunakan cash, yang ini secara kredit, sehingga akun yang pertama yaitu hutang usaha, bukan lagi cash ya, lawannya di kreditnya. Kita cari di sini hutang usaha. Sudah ada ya, tidak perlu membuat akun baru lagi. Sama nominalnya, hutang usaha saldo normalnya yaitu di kredit, sehingga ketika bertambah maka akan harus di jurnal di bagian kredit senilai sama 1.200.000. Di sini bisa kita samakan dengan yang ini ya, karena sama-sama untuk membeli persediaan barang dagangan. Secara konsepnya sama seperti yang tadi, kita lanjutkan saja ke bagian ketiga ya. Nih, di sini pada tanggal 7 Januari 2022, Solusinet menjual barang secara tunai kepada Andara berupa 1 pieces 100.000, sepatu 2 pieces 200.000, dan topi 5 pieces 70.000 senilai 850.000. Karena ini kita masih menggunakan jurnal umum, maka kepada Andara baju 1 pieces, sepatu 2 pieces, nominalnya juga kita abaikan. Yang terpenting ketika kita menggunakan jurnal umum yaitu nominalnya, yaitu penjualannya senilai 850.000. Kita masukkan di sini. Kita penjualan, kita kodenya PJ.
PJ001 kita isikan di sini tentunya penjualannya yang akan bertambah karena ini ada penjualan secara tunai. Penjualan tadi senilai 850.000 ya. 850.000. Sini kita samakan. Nah, ini di sini kita terdapat sedikit perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual. Ya, biar kita dimulai dari yang akun debit dulu. Baik ya, untuk studi kasus ketiga, kita tanggalnya 7 Januari kita masukkan PJ-nya 001. Di sini kita biar mulai dari yang debit, kita akan bersama karena tunai. Jadi kita masukkanlah saja di sini yang bertambah tentunya akun kas karena kita menerima kas dari pelanggan sehingga kas bertambah 850.000. Kemudian lawan transaksinya yaitu kalau kita menggunakan metode perhitungan HVP periodik maka cukup satu kali jurnal saja ya. Di sininya kita akan jurnal penjualan. Lawan dari karena ini kasnya bersumbernya dari mana? Dari penjualan, berarti lawannya penjualan, lawan akunnya. Akun penjualan saldo normalnya yaitu di kredit, sehingga kita ketika ada penjualan maka penjualan bertambah di kredit senilai 850.000. Ini keterangannya opsional ya, mau diisi ataupun tidak. Namun untuk memudahkan ketika men-tracking transaksi cash, baiknya di sini disimpan keterangan di bagian cashnya, yaitu menerima cash dari penjualan. Kita kasih saja di keterangannya biar nanti ketika melakukan tracking di buku besar, kita tahu sumber cash masuknya ini dari mana. Nah ini kalau metode periodik cukup kita segini saja jurnalnya ya. Namun ketika kita menggunakan metode perpetual karena harus HVP-nya up to date, maka kita harus menjurnal lagi 2 kali. Ini jurnal pertamanya, jurnal keduanya sama tanggalnya. Ininya sama, di sininya kita ada yang harus bertambah, yaitu apa? Bertambah HPP, yaitu komponen biaya. Sini sudah ada ya akunnya harga pokok penjualan, sehingga tidak perlu membuat akun baru lagi. Nah, ini isi nominalnya berapa? Yaitu dari harga pembeliannya ya. Kita membeli total nilai penjualan ini berapa? Nah, nanti kita lihatnya dari mana? Kita lihat dari soalnya dari sininya. Di sini kita hitung penjualannya yaitu berupa baju 1 pieces. Kita bisa kita Excel baru lagi. Baju 1 pieces. Sepatu 2 pieces dan topi 5 pieces. Karena kita masih belajar dasarnya yaitu di jurnal umum, maka harus manual ya. Namun nanti ketika kita menggunakan modul pembelian, kita sudah langsung otomatis tidak perlu manual seperti ini. Karena ini kita untuk belajar ya, biar kita lebih mengetahui konsep dasarnya seperti apa gitu yang dilakukan dalam modul pembelian itu. Nah, jadi di belakang panggungnya yaitu seperti ini ya. Ini namun ketika kita menggunakan modul penjualan dilakukan oleh sistem perhitungan seperti ini. Caranya kita lihat ke bagian produk. Tadi harga baju berapa? 30.000 kan harga per piecesnya. Ini standar cost ini yaitu harga belinya ya. Atau HPP-nya bisa kita sebut seperti itu. Baju ini 30.000. Harga sepatunya per piecesnya sepatu 70.000 ya, karena ini ada 2 berarti dikali 2 140.000.
topi 5 pieces, harga per piecesnya topi 20.000, berarti dikali 5 ya, jadi 100.000. Kita jumlahkan semua. Jadi senilai 270.000 ya semuanya. Berarti HPP dari si penjualan yang tadi, dari penjualan 850.000 ini ternyata HPP-nya adalah senilai 270.000. Maka di sini harus diinputkan ya. Harga pokok penjualannya 270.000. Kemudian pasangan akunnya apa? Yaitu persediaan. Jadi di metode perpetual ini kita up to date ya. Langsung ketika ada penjualan maka di sana juga langsung diinputkan HPP dan berikut persediaannya. Persediaan karena sudah dijual senilai segini, senilai 270.000, maka akun penjualan juga berkurang senilai sama 270.000. Nah ini ya, kita akan menggunakan metode perpetual. Jadi kita akan menjurnal 2 kali seperti ini ya, untuk pembelajaran di video part keempat ini. Seperti ini ya, kemudian kita lanjut ke studi kasus ke nomor 4. Oh ya, di inventory ini kita belum menggunakan, karena kita masih menggunakan jurnal umum, kita tidak menggunakan penilaiannya metode perpetual, FIFO atau LIFO ya, tapi kita disederhanakan studi kasusnya hanya ada satu harga ya, yaitu harga yang ada di produk ini. Karena pada kenyataannya ketika kita melakukan pembelian berubah-ubah ya harga belinya, bisa naik atau turun, sehingga penilaiannya dibutuhkan salah satu dari 3 metode tersebut. Untuk menyederhanakan, karena kita masih belajar dasar-dasarnya, kita sederhanakan bahwa harga belinya semua rata ya. Nah ini kita 200.000. Lanjut ke studi kasus nomor 4. Di mana pada tanggal 8 Januari 2022, Solusinet menjual barang secara kredit kepada selaras berupa baju 3 pieces 100.000, sepatu 2 pieces, dan topi 5 pieces nilai 70.000. Ini sama ya prosesnya seperti yang tadi. Namun perbedaannya ini penjualannya secara kredit. Karena secara kredit, maka yang bertambahnya adalah bukan cash ya, tapi akun piutang. Kita cari, kita masukkan akun piutang, senilainya senilai berapa? Senilai 1.050.000. Sini 1.050.000. Akun lawannya sama ya, penjualan juga atau pasangannya, senilai sama 1.050.000 juga. Ini kita tulis piutang dari penjualan PJ 002. Sama ya fungsi keterangan untuk memudahkan ketika kita melakukan tracking akun piutang usaha di bagian buku besar. Karena kita menggunakan perpetual, sama ini juga di inputnya harus 2 kali. Kita bisa di input lagi sama tanggalnya, kodenya juga sama. Sama ya, kita harus hitung manual terlebih dahulu. Di sini baju 3 pieces. Kita
Untuk memudahkan seperti ini ya, harga bajunya kita inputkan dari sini, yaitu 30.000, sepatu 70 dan ini 20. 30.000, ini 70.000 dan ini 20.000. Di studi kasus ini bajunya 3 pieces, sepatu 2 pieces, dan topinya 5 pieces. Tinggal kalikan saja ya, 30.000 dikali 3, 90.000. Ini 140.000, ini 100.000. Jadi total HPP-nya yaitu 330.000. Kita masukkan di sini HPP sama seperti yang tadi untuk jurnal keduanya, yaitu senilai 330.000 ya. Rp330.000. Di sininya juga persediaan berkurang ya, karena telah dijual senilai 330.000. Seperti ini ya untuk cara penginputan di akuntansi dagang di studi kasus keempat. Kita lanjut ke studi kasus yang kelima. Pada tanggal 9 Januari 2022, Solusinet membayar pembelian tanggal 5 Januari. Ini berarti ada pembayaran hutang usaha ya kepada PT Carrefour senilai 1.200.000. Kan 9 Januari PH aja ya, kita kodenya pembayaran hutang. Ini untuk tanggal 5 Januari, ini berarti tanggal 5 Januari karena kita ada melakukan hutang usaha ya. Kita membeli secara kredit dan pada tanggal 9 Januarinya akan dibayar. Sehingga tentunya ketika kita ada bayar, yang pertama harus kita kurangi yaitu hutang usahanya karena sudah dibayar. Tentu yang kita pertama hutang usahanya, saldo normalnya bertambah di kredit ya. Namun ketika berkurang otomatis kebalikannya yaitu di debit. Senilai nominal di hutang usahanya 1.200.000. Jadi kita langsung bayar semuanya ya. Maka kita di sini diisikan 1.200.000. Oke. Ini juga sama ya. Cash on hand kita berkurang karena digunakan untuk membayar hutang. Senilai sama 1.200.000. Jadi balance ya. Seperti ini untuk cara pencatatan pembayaran hutang usaha di perusahaan dagang. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang selanjutnya, yang ke-6. Pada tanggal 11 Januari 2022, Solusinet menerima pembayaran dari customer dengan nama selaras atas penjualan secara kredit tanggal 8 Januari 2022 senilai 1.050.000. Di sini 11 Januari pembayaran piutang PP ya, kita kodenya. Nah, di sini ternyata nih piutang usaha yang tanggal 8 Januari, dan ini kan ada pembeli yang membeli produk kita namun pembayarannya secara kredit atau ada piutang, dan pada tanggal 11 ternyata si customer tersebut ingin membayar hutangnya kepada kita senilai nominal ini langsung ya tunai, langsung penuh kita oleh customer dibayarkan kepada kita. Maka tentunya ada yang namanya kas masuk dari customer yang membayar piutangnya. Berarti otomatis kas harus bertambah ya. Kita inputkan di sini kas
Kas online-nya 1.050.000. Kemudian pasangannya apa? Kita copy dulu. Kas bertambah dari pembayaran piutang, berarti yang berkurang piutangnya ya. Piutang saldo normalnya karena aset bertambah di debit. Namun ketika piutang berkurang karena customer telah membayarnya, berarti berkurangnya kebalikannya yaitu di sisi kredit. Sama sebesar 1.050.000 juga. Jadi balance-nya sampai sini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kita coba tracking ke bagian buku besarnya. Kita coba tracking dulu dari akun yang paling umum, yaitu di bagian cash. Ini ya, kita bisa tracking transaksi cash apa aja yang terjadi dari tanggal awal Januari hingga tanggal 11 Januari. Kita ada untuk pembelian persediaan, menerima kas dari penjualan, dan ini karena tidak diisi ya, jadi keterangannya kosong. Nah, ini kita ketika membeli persediaan, kas kita minus 750.000. Kemudian pada tanggal 7 Januari ada penjualannya. Penjualan senilai 850.000 sehingga kasnya tinggal 100.000. Kemudian ini kita ada yang namanya pembayaran hutang ya. Untuk pembelian persediaan 1.200.000. PH ini pembayaran hutang, berarti kita digunakan untuk membayar hutang sehingga saldonya juga menjadi minus lagi 1.100.000. Kemudian tanggal 11 Januari PP pembayaran penerimaan piutang, ada customer yang membayar piutang senilai 1.050.000 sehingga saldo akhir kasnya yaitu minus ya, dalam kurung, berarti ini artinya minus 50.000 rupiah. Selanjutnya kita tracking piutang usaha, sama ya, ini kita baru ada dua, ada piutang dari penjualan share kredit dan dari pembayaran piutang. Jadi saldo piutangnya 0, sudah terbayar semua piutangnya. Selanjutnya persediaan, ini ya kita bisa tracking. Dan di sistem ininya sudah otomatisnya sudah off ya, kayak sepertinya, karena nilainya sudah tidak ada 0. Berarti kita sudah melakukan transaksi di akun persediaan sudah ada 4 kali, tanggal 3, 5, 7, dan 8. Saldo akhirnya yaitu 1.350.000. Berarti kita mempunyai persediaan nih yang siap untuk dijual senilai 1.350.000. Seperti itu ya, salah satu kegunaan ketika kita melakukan pencatatan dengan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi dicatat 2 kali, baik di sisi debit dan di sisi kredit. Jadi kita akan lebih mudah untuk men-trackingnya setiap transaksinya. Kegunaan lainnya juga, dengan software akuntansi Excel ini kita cukup 1 kali input bisa langsung ke buku besar tadi, seperti langsung juga bisa ke trial balance untuk melihat saldo akhirnya ya. Jadi ini saldo akhirnya saja, tidak ada rinciannya seperti di buku besar. Kita bisa melihat dan juga daftar aset kita bisa kita lihat di bagian neraca. Nah ini, jadi kita punya aset apa aja nih. Kita secara kas memang minus nih 50.000 nombok, tapi kenapa bisa nombok padahal penjualan ada gitu, karena kita terlalu banyak dibelikan persediaan. Jadi kas kita, aset kita sebenarnya ada 1.300.000 ya, namun bukan dalam bentuk cash tapi dalam bentuk persediaan yang siap untuk dijual. Jadi kita bisa menganalisis ya, bisa melakukan tracking juga kita aset bisnis kita berapa nih dan dalam bentuk apa aja. Karena masih ada yang masih kebingungan ya, kalau pencatatannya masih manual atau masih konvensional atau bahkan tidak ada pencatatan, seolah-olah penjualannya banyak tapi kasnya tidak ada dan masih bingung kemana ya kasnya. Namun ketika kita sudah rapi pencatatannya, kita tahu nih, ternyata kita nombok ini bukan karena rugi ya, kita secara performa untung bisnis kita, namun kita mungkin terlalu banyak belanja di persediaan nih.
sehingga kita bisa melakukan evaluasi di bulan depan. Di bulan depan ya, bahwa kita bisa mengurangi persediaan. Jadi belanjanya jangan terlalu banyak ya, biar kas kita bisa normal cash flow kita. Nah, itu ya salah satu kegunaan dari tertib administrasi dalam bisnis kita ya. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih rasional. Jadi tidak full menggunakan feeling, tapi juga ada dasar datanya. Ini kenapa sama November Desember, karena sistem di neraca itu per ya. Kalau per itu artinya dia berlanjut dari 1 bulan ke selama tahun buku dari Januari sampai Desember. Nah, ini kita walaupun kita transaksinya di bulan Januari, tapi ini kesininya bakal sama ya. Jadi ini, namun nanti ketika kita input di Februari, maka Januarinya akan tetap, Februarinya akan rubah. Seperti itu konsepnya. Nah, ini dari sisi aktivanya. Kemudian di sisi pasifanya, otomatis oleh sistem dimasukkan ke laba ditahan tahun ini atau laba berjalan senilai 1.300.000, karena kita belum mengutak-atik akun modal dan lain sebagainya ya, karena sudah dibahas di bagian perusahaan jasa di video part pertama. Nah, ini fungsinya dari neraca ya, untuk men-tracking jumlah aset kita, dan juga aset kita ini dimiliki oleh siapa ya, apakah sumbernya dari hutang atau dari equity, dari modal. Kalau dari hutangnya berapa, dari equity-nya berapa persen hutang, berapa persen dari modal jumlahnya. Di studi kasus ini diskenariokan jumlah modalnya dari modal sendiri ya, jadi masuk ke laba berjalan. Nah, kemudian di rugi laba juga otomatis ya. Kita biar lebih enak, kita lihatkan dulu. Kita freeze dulu ya. Ini ya, di bulan Januari penjualannya kita menghasilkan penjualan senilai 1.900.000 dengan HPP 600.000, berarti kita mengambil keuntungannya sangat besar sekali ya, hampir 300 atau 400% ya, yaitu senilai hampir 3 kali lipat pokoknya ya. Jadi kita penjualan dikurangi HPP sama dengan gross profit atau laba kotor, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, karena ini masih kosong semua, belum ada, sehingga totalnya laba bersihnya juga sama dengan laba kotor. Nanti pada kenyataannya akan dikurangi lagi dengan biaya gaji, jika ada karyawan, biaya kantor, pemasaran, perbaikan, penyusutan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari presentasi ini untuk apa ya? Ini untuk memudahkan dalam melakukan analisis laporan keuangannya. Jadi kita bisa lihat nih, dari penjualan kita 100%, HPP-nya itu berapa persen dari penjualan. 600.000 ini dari 1.900.000 yaitu 31,58%. Dan gross profit-nya ini 68,42%. Jadi 1.300.000 itu sama dengan 68,42% dari 1.900.000 dari penjualan. Seperti itu ya, ini untuk memudahkan dalam melakukan analisis laporan keuangan, persentase di kolom ini ya. Oke, mungkin seperti ini ya untuk studi kasus perusahaan dagang di part keempat ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti di video berikutnya kita akan coba menggunakan modul pembelian
penjualan, kas masuk, dan kas keluar yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan modul jurnal umum seperti ini. Dan juga nanti informasinya akan jauh lebih rinci ya dibandingkan dengan menggunakan jurnal umum. Terima kasih banyak telah menyaksikan video part keempat ini. Sampai berjumpa lagi nanti di video part ke-4A. Kita akan menggunakan di pembahasan studi kasus ini, namun dibahas di modul jurnal, di modul pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Dan tidak lupa juga ingin mengingatkan bagi sahabat-sahabat semua yang ingin mendapatkan software akuntansi Excel ini, bisa dipesan melalui link pemesanan yang ada di kolom deskripsi ya. Nanti akan diarahkan melalui WhatsApp untuk transaksi lebih lanjutnya. Nanti akan dikirimkan melalui email dan bisa langsung dijalankan tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Jadi sangat mudah, praktis ya. Bisa digunakan oleh siapapun, bahkan yang belum mempunyai latar belakang akuntansi pun. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.